Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Jumat 17 September 2021, dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Adapun pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini dari Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat 6. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang terus mengasihi dan menolong kami semua umat-Mu. Syukur ya Allah untuk nafas kehidupan, untuk hari baru yang terus menjadi bahagian kehidupan kami. Mensyukuri itu semua ya Allah, kami juga merindukan untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu, menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Atas tuntunan Roh Kudus Tuhan, bekerja pada diri kami masing-masing. Kiranya kami dikaruniai hikmat untuk dapat mengerti, memahami dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Kami dianugerahkan kerendahan hati untuk mau menerimanya, untuk mau mengajar kami, untuk mau mendidik kami pada jalan yang benar. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami semua. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari perikop pembacaan kita ini, saya beri tema memilih yang benar. Memilih yang benar. Saudara-saudara, begitu sering dalam kehidupan ini kita diperhadapkan pada sebuah pilihan, dan tentunya dari setiap pilihan kita memiliki konsekuensi masing-masing. Ketika seseorang diberi pilihan untuk memilih, kadangkala mereka melihat pada keadaan atau kebiasaan yang akan dilalui, tujuan serta konsekuensi dari pilihannya. Dan pada dasarnya, seseorang akan lebih senang memilih jika konsekuensi akhir dari pilihannya adalah sesuatu yang menguntungkan atau membahagiakan. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, Allah sering memberikan pilihan kepada bangsa Israel, khususnya saat akan memasuki tanah perjanjian. Dalam Keluaran 30 ayat 11 hingga ayat 20 sangat jelas, melalui perantaraan Musa,
Allah memberikan pilihan antara kehidupan dan kematian. Memilih hidup berarti memilih untuk mendengarkan perintah Tuhan, dan memilih mati dengan mengabaikan perintah Tuhan. Juga di dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 hingga ayat 14, ketika Yesus memberi pilihan, yakni pintu yang berujung kebinasaan dan pintu yang berujung kehidupan. Pada pembacaan kita hari ini pun, pemazmur menggambarkan mengenai dua pilihan jalan, yakni jalan orang benar dan jalan orang fasik, dengan masing-masing keadaan dan konsekuensinya. Jalan orang benar, tujuan akhirnya adalah kebahagiaan. Keadaan atau kebiasaan hidup yang akan dilalui ialah senantiasa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, berjalan dengan tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, serta tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan itu semua mendatangkan sukacita, berkat, keberhasilan, dan kebahagiaan. Sedangkan jalan orang fasik, tujuan akhirnya ialah kebinasaan. Keadaan atau kebiasaan hidup yang akan dilalui ialah mengabaikan Taurat Tuhan, kesukaannya berbuat dosa, dan senang berdiam di kumpulan pencemooh. Dan itu semua mendatangkan penderitaan dan malapetaka. Menjadi perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang manakah yang akan kita pilih? Kebahagiaan atau kebinasaan? Jalan orang benar atau jalan orang fasik? Jalan orang benar membutuhkan kesetiaan, namun padanya ada kehidupan. Padanya ada berkat. Berkat kebahagiaan yang melebihi berkat sekuler atau berkat jasmani. Yang sekalipun kita mengalami kesulitan, yang sekalipun kita dalam pencobaan, yang sekalipun kita dalam kepahitan, kita tetap merasakan sukacita, tetap merasakan kedamaian yang asalnya daripada Tuhan, yang asalnya daripada Taurat Tuhan yang kita renungkan siang dan malam, menjadi penguatan, menjadi peneguhan bagi kita dalam menjalani hidup anugerah-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, ajari kami untuk mampu memilih jalan yang benar, mampu bertahan di dalamnya. Ajari kami untuk setia merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Ajari kami untuk tidak duduk dalam kumpulan pencemooh yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiam dan melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Biarlah kehidupan kami persembahkan sebagai sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai sesuatu yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan saja. Terlebih dalam melakukan setiap aktivitas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing pribadi. Ya Bapa di sorga, dalam keterbatasan kami mengharapkan pekerjaan Roh Kudus-Mu. Sekiranya kami terus dimampukan untuk mau melakukan firman Tuhan saja dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, mari berkati, peliharakan setiap kami yang boleh mendengar renungan harian dari Bukit Sion, juga melalui media sosial, juga seluruh jemaat Tuhan
baik yang ada di tempat ini Jemaat Sion Makale, maupun seluruh jemaat Tuhan di muka bumi. Peliharakan satu persatu, lawat satu persatu dalam berbagai keadaan hidup mereka. Sekiranya damai sejahtera Allah tetap menjadi bahagian hidup setiap kami umat-Mu. Bapa di sorga, berkati mereka yang dalam penderitaan oleh karena berbagai cobaan hidup, berbagai masalah, baik yang dilanda bencana ataupun yang dilanda peperangan. Hiburkan yang berduka, pulihkan yang sakit, khususnya yang saat ini sedang dalam masa karantina karena terpapar virus corona. Mari juga peliharakan orang tua kami yang janda maupun duda, saudara-saudara kami yang yatim piatu. Tuhan tolong mereka semua, dan ajak kami satu dengan yang lainnya untuk saling berbagi, saling mendukung, saling menguatkan dalam berbagai keadaan hidup yang kami alami. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami dari pusat hingga pelosok tanah air dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berkati ASN, Polri, TNI dalam pengabdian mereka kepada masyarakat. Biarlah kiranya tetap takut akan Tuhan dan rendah hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berdampak bagi keadaan masyarakat dan keberlangsungan hidup yang baik. Berkati para pelayan Tuhan di muka bumi dalam mengangkat tugas pelayanan, kiranya juga makin rendah hati dan semakin mengandalkan Tuhan dalam melayani-Mu. Biarlah ya Bapa, nama Tuhan yang dipermuliakan di atas segalanya. Berkati pekerjaan setiap umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya menghasilkan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.